Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang perdagangan dan politik. Pada bab ini saya akan membahas beberapa materi. Antaranya perdagangan Jawa kuno, kerajaan Malayu, kerajaan Panai, kerajaan Pagaruyung, serta masyarakat Sunda kuno. Berikut ini merupakan cuplikan kegiatan masyarakat pada zaman Jawa kuno. Bab pertama membahas tentang perdagangan pada zaman Jawa kuno. Prasasti tertua yang menyebutkan adanya perdagangan justru ditulis dalam bahasa Melayu, yaitu prasasti Gondosuli. Sedangkan prasasti yang ditulis dalam bahasa Jawa kuno adalah prasasti tulang air. Dalam prasasti tersebut terdapat beberapa istilah untuk para pedagang, seperti adagan, yaitu pedagang grosir. Abakul menuju pada konteks pedagang eceran, liri yang menuju pada konteks pedagang yang hanya berdagang di tepian hilir sungai saja. Dan yang terakhir ada banyaga, menunjuk pada konteks pedagang yang melakukan perdagangan antar pulau. Selanjutnya, saya akan membahas tentang komoditas yang diperjualbelikan pada masa Jawa kuno. Dalam garis besar, perdagangan pada zaman Jawa kuno dibagi menjadi letak geografisnya, di mana adanya di tepian pantai dan di pedalaman. Hal ini menyebabkan perbedaan komoditas yang diperjualbelikan. Untuk daerah pantai, komoditas yang diperjualbelikan berupa barang produksi setempat dan barang impor. Contohnya seperti garam dan ikan segar. Sedangkan untuk daerah pedalaman, komoditas yang diperjualbelikan berupa barang-barang produksi agraris. Contohnya seperti beras atau buah-buahan. Selanjutnya, untuk proses produksi pada masa Jawa kuno dibagi menjadi dua bagian, yaitu produksi primer, di mana produk yang dihasilkan masyarakat yang berhubungan dengan alam seperti pada bidang pertanian dan pada bidang peternakan. Barang-barang yang dihasilkan merupakan bahan mentah seperti umbi-umbian dan daging sapi mentah. Produksi kedua yaitu produksi sekunder, yaitu produk yang dihasilkan oleh industri kecil yang digiatkan oleh para pengrajin lokal seperti makanan siap makan dan pakaian. Selain produksi pada bagian primer dan sekunder, masyarakat pada masa Jawa kuno juga banyak menghasilkan kerajinan, di mana para pengrajin-pengrajin logam yang biasa disebut sebagai pandai. Para pengrajin tersebut dikelompokkan menjadi macam-macam jenisnya, yaitu pertama, pandai emas, yaitu pengrajin emas. Yang kedua ada pandai selaka, yaitu pengrajin perak. Untuk yang ketiga ada pandai tamara atau pandai tamwaga, yaitu para pengrajin tembaga. Dan selanjutnya ada pandai besi dan pandai perunggu, itu para pengrajin besi dan perunggu. Pada halaman ini saya akan membahas tentang distribusi pada zaman Jawa kuno. Pada zaman ini distribusi pada perdagangan dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, para pedagang langsung ke tempat produksi. Yang kedua, para pedagang atau produsen membawa dagangan ke desa lain. Untuk yang ketiga, para pedagang atau produsen yang berasal dari desa yang berbeda bertemu di satu titik. Keempat, para produsen atau pedagang mendapatkan komoditas di daerah yang dilaluinya dan melakukan transaksi di daerah tersebut. Sedangkan untuk yang terakhir, para pedagang atau produsen menggunakan perantara atau yang disebut dengan tengkulak. Selanjutnya, saya akan membahas tentang sarana dan prasarana perdagangan pada masa Jawa kuno. Melalui jaringan jalan, darat, sungai, dan laut memberikan kemungkinan adanya kontak antara satu kota dengan kota lainnya, bahkan antar pulau sekaligus. Sarana dan prasarana tentunya sangat diperlukan dalam proses pengembangan di bidang perdagangan. Hal ini dijelaskan dalam prasasti Telang. Tentunya, prasarana dan sarana yang digunakan di jalur air berbeda dengan yang digunakan di jalur darat. Untuk jalur darat, sarana yang dibangun berupa jalan dan jembatan penghubung desa atau kota. Sedangkan untuk jalur sungai dan laut digunakan perahu. Selain itu, karena banyaknya jumlah produksi dan permintaan konsumen, maka terbentuklah pasar sebagai sarana dan prasarana dalam perdagangan pada zaman Jawa kuno. Pada halaman ini, saya akan menjelaskan tentang transaksi perdagangan pada masa Jawa kuno. Pada masa ini, masyarakat menggunakan berbagai sistem. Yang pertama yaitu sistem barter, di mana sistem ini para pedagang dan konsumen melakukan pertukaran barang berdasarkan berat dan nilai sesuai dengan kesepakatan masing-masing. Dan sistem tukar memakai mata uang emas dan perak.
Sistem ini digunakan hanya untuk membeli atau menjual barang mahal seperti membeli tanah atau menggadai tanah. Sedangkan untuk transaksi kegiatan sehari-hari, masyarakat menggunakan uang kepeng Cina yang bernilai lebih rendah. Beralih pada masa Jawa kuno, kali ini saya akan membahas tentang Kerajaan Malayu. Kerajaan Malayu pertama kali disebut di dalam sejarah dinasti Tang pada tahun 819 hingga 896. Dikutip dari berbagai sumber dikatakan bahwa lokasi Kerajaan Malayu terletak di daerah Sumatera Barat, tepatnya di hulu sungai Batanghari. Untuk hubungannya, Sriwijaya yang terletak di selatan Melayu mulai melakukan penyerangan dan melakukan penaklukan yang diperkirakan terjadi antara tahun 670 dan meruntuhkan Kerajaan Melayu pada abad ke-8. Hingga pada abad ke-10, nama Kerajaan Melayu muncul kembali dengan nama Kerajaan Malayapura dengan nama Raja Suryanarayana yang bergelar Sri Maharaja. Dalam keturunannya, Adityawarman ialah pangeran dari Melayu yang belajar atau bermukim di Majapahit. Untuk peninggalan Kerajaan Melayu, ada Arca Bhairawa, yaitu arca yang diidentifikasikan sebagai perwujudan Adityawarman, dan arca batu Prajna Paramita dan Perimpin di Candi Gumpung. Setelah membahas tentang zaman Jawa kuno, kali ini kita akan membahas tentang Kerajaan Panai. Di dalam prasasti Tanjore Bertarik, maka kerajaan ini diperkirakan terletak di daerah Tapanuli Selatan. Peninggalan-peninggalan tentang adanya kerajaan ini berupa Biro Bahal, yaitu candi yang menghadap ke arah timur dengan atap berupa bantalan teratai, dengan di bagian luarnya terdapat arca dua rapala. Dan Biro Sipamutung, yaitu bangunan terbesar atau candi yang terletak di padang lawas. Selanjutnya kita akan membahas tentang Kerajaan Pagaruyung. Berikut ini adalah cuplikan Istana Pagaruyung yang terletak di Provinsi Sumatera Barat. Menurut berita Cina, ada utusan dari Pagaruyung yang datang ke Cina pada tahun 1374. Kerajaan ini terletak di daerah pegunungan yang sekarang dikenal dengan Tanah Datar. Dalam buku M.D. Mansur dikatakan bahwa kerajaan ini timbul pada tahun 1347 dan dipimpin oleh Adityawarman sebagai raja. Setelah kepemimpinan Adityawarman, wilayah dari kerajaan ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu Luhak Tanah Datar, Luhak Agam, dan Luhak 50 Kota. Dalam pemerintahannya, raja dibantu oleh Tuhan Bupati dan Tuhan Bupati Tudang, yang sangat dihormati oleh masyarakat Pagaruyung. Untuk adat dan upacara di kerajaan ini hampir sama dengan keraton di Malaka. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kehidupan masyarakat Sunda kuno. Berikut ini kegiatan-kegiatan adat yang masih dilakukan masyarakat Sunda kuno hingga sekarang. Masyarakat Sunda kuno merupakan masyarakat yang agraris yang bergantung pada peladangan. Seni dan budaya yang berkembang pada masyarakat Sunda kuno meliputi berbagai macam. Yang pertama ada pantun. Seorang ahli pantun membawa cerita asli Sunda disebut sebagai prepantun. Dan wayang. Wayang menjadi salah satu kesenian hiburan yang disukai oleh masyarakat Sunda kuno. Serta yang terakhir ada seni lukis dan ukiran, di mana seorang ahli seni lukis dan ukiran disebut dengan istilah maranggui. Sekian pembahasan materi yang saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan saya mohon maaf untuk segala kekurangan. Dengan ini saya akhiri penyampaian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.